Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang membangun kerekatan sosial budaya dengan tradisi mitoni masyarakat Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini untuk bertujuan membangun kerekatan sosial budaya masyarakat dengan tradisi mitoni. Dalam metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada 4 informan yang merupakan tokoh masyarakat dan orang yang mengetahui tentang tradisi mitoni. Tradisi mitoni adalah tradisi Jawa yang biasa dilakukan oleh wanita hamil, ibu-ibu wanita yang telah memasuki usia kandungannya 7 bulan. Nah, tradisi mitoni ini biasa disebut dengan tingkeban. Biasanya dilakukan untuk ibu hamil anak pertama. Nah, tradisi mitoni ini juga biasa dilakukan dengan tujuan agar calon ibu dan calon bayi yang dikandung itu dihindarkan dari mara bahaya dan bencana, serta mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan dimudahkan dalam persalinan. Nah, selanjutnya ini ada tahapan tradisi mitoni. Yang pertama yaitu siraman. Siraman merupakan kegiatan memandikan wanita hamil yang sedang mengandung anak pertama saat janin berusia 7 bulan dengan menggunakan air sekar setaman atau biasa disebut bunga yang biasanya ada di taman. Ritual siraman ini juga biasanya diartikan sebagai proses membersihkan tubuh yang bertujuan membersihkan kotoran tubuh dan kotoran jiwa ibu hamil. Nah, siraman dalam istilah Jawa ini bertujuan untuk ngeruat sukerta atau membuang kesialan. Yang kedua yaitu memasukkan telur ayam kampung. Nah, di sini memasukkan telur ayam kampung merupakan kegiatan dengan cara memasukkan telur ayam kampung dalam kain wanita hamil oleh suami melalui perut hingga menggelinding ke bawah dan pecah. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pergantian kain jari. Pergantian kain jari di sini dilakukan oleh wanita hamil sebanyak 7 kali dengan motif kain yang berbeda. Nah, yang kali pertama itu para tamu diminta untuk memilih satu dari 7 kain tersebut. Nah, kenapa dipilih itu 7 kain? Karena 7 merupakan simbol bersifat positif, yakni pitu. Maksudnya di sini supaya sang ibu selalu diberikan pitulungan atau pertolongan. Yang keempat yaitu dodol rujak. Nah, pada upacara dodol rujak ini tuh calon ibu membuat rujak didampingi oleh calon ayah dan para tamu yang hadir membelinya dengan menggunakan kreweng sebagai mata uang. Acara yang terakhir yaitu brojolan. Brojolan di sini adalah melepas atau memecah 2 kelapa gading. Nah, kelapa tersebut diberi gambar tokoh wayang Arjuna dan Sri Kandi. Tujuannya agar jika laki-laki maka rupa dan sifatnya akan baik seperti Arjuna, dan kalau perempuan sifat dan rupanya akan baik seperti Sri Kandi. Nah, dalam memecah kelapa ini harus dengan sekali tebas. Dan jika dalam sekali tebas itu terpecah menjadi 2, berarti itu diyakini bahwa anaknya perempuan. Dan jika hanya menyemburkan air saja, maka diyakini sebagai laki-laki. Makna tahapan tradisi mitoni. Jadi tradisi mitoni itu sendiri kan ada melalui beberapa tahapan. Nah, di sini ada beberapa maknanya, di antaranya yang pertama itu siraman. Siraman merupakan gambaran agar kelahiran bayi kelak suci bersih. Nah, bilangan 7 sebenarnya terkait dengan umur kandungan 7 bulan. 7 berasal dari bahasa Jawa yaitu pitu yang berarti pitulungan atau pertolongan. Nah, jadi
siraman ini artinya agar kelak bayi dapat dilahirkan dengan pertolongan Tuhan. Lalu yang kedua itu memasukkan telur ayam kampung. Ritual ini diyakini masyarakat untuk perwujudan harapan agar proses persalinan dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Nah, jadi makna yang memasukkan telur ayam kampung ini itu agar supaya proses kelahirannya itu lancar. Lalu yang ketiga, pergantian kain jarik. Makna simbol dari pemakaian kain batik Sidomukti itu sendiri dari makna kata Sidomukti yang berarti menjadi mukti atau mulia, bahagia, dan sekaligus mengandung harapan agar kelak anak yang dilahirkan ini mendapatkan kemuliaan dan kesenangan di hidupnya. Lalu yang keempat, dodol rujak. Makna dari upacara ini agar anak yang dilahirkan mendapatkan banyak rezeki dan dapat menghidupi keluarganya. Lalu brojolan. Makna dalam tahap brojolan ini agar bayi yang terlahir baik laki-laki maupun perempuan diberi keselamatan. Landasan teori. Dalam penelitian ini kita menggunakan teori psikologi sosial yang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial di sini adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan dengan perorangan antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia, di mana dalam interaksi sosial ini di dalamnya terhadap suatu proses hubungan antara manusia satu dengan manusia lain. Hal ini disebabkan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang selalu ingin mengadakan hubungan dengan individu lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam tradisi mitori ini sendiri memiliki tujuan yang sama walaupun pelaksanaan yang dilakukan per daerah itu berbeda. Tradisi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk merekatkan sosial. Dengan adanya tradisi mitoni yang hingga saat ini masih dilaksanakan di beberapa daerah, memupuk persaudaraan antara sesamanya serta mempererat hubungan kemasyarakatan yang sudah ada. Kemudian nilai psikologis dan kesehatan tradisi mitoni ini. Menurut Koch John 2006, ketakutan pun mulai muncul pada trimester ketiga ini. Ibu akan merasa cemas dengan kehidupan bayi dan kehidupannya sendiri. Depresi ringan merupakan hal umum yang terjadi pada ibu hamil di trimester ini. Nah, dalam tradisi ini, masyarakat dan keluarga diminta untuk datang dan membantu mendoakan untuk keselamatan calon ibu dan bayi. Sehingga upacara 7 bulanan ini sangat membantu psikologis ibu, memberi kepercayaan diri dan sugesti kepada ibu yang baru pertama kali memiliki anak. Serta acara 7 bulan ini memberi sugesti kepada si calon ibu bahwa kelak anak yang dilahirkannya tidak akan terjadi apa-apa. Proses melahirkannya akan secara mudah dan semua berjalan dengan lancar seperti acara 7 bulanan ini. Sehingga si calon ibu akan lebih percaya diri dan yakin bahwa semuanya akan berjalan secara lancar. Nah, selanjutnya ada nilai pendidikan. Nah, dalam nilai pendidikan ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu memberikan dasar pengetahuan tauhid. Nah, pada dasar pengetahuan tauhid ini kan pada dasarnya mitoni itu adalah permohonan kepada Tuhan untuk keselamatan dan kebaikan bagi ibu dan calon anak. Jadi dengan adanya acara mitoni ini itu bisa memberikan anak pengenalan sejak dini tentang akidah. Karena sejatinya sejak dalam kandungan ruh anak tersebut telah berikrar untuk beriman kepada Allah. Yang kedua yaitu memiliki perilaku yang baik. Dan memiliki perilaku yang baik itu anak-anak ini itu tergantung pada kondisi atau perilaku calon ibu dan calon ayah, karena perilaku entah itu baik atau buruk calon kedua orang tua itu berpengaruh pada anak yang ada di dalam kandungan. Yang ketiga yaitu adalah memberikan gizi yang seimbang.
sehingga anak terlahir sehat fisik maupun akhlak. Yang terakhir yaitu untuk masyarakat, nilainya itu untuk memberikan pemahaman tentang melestarikan tradisi yang telah ada. Jadi ini lebih menjurus ke generasi penerus bangsa.